Kami hadir di sini dengan membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia Jaya. Seonggok jagung oleh W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan, otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu. Ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenos di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tidak akan menolong seorang pria yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir Prajut Asa, Penyambung Mimpi oleh Hang Irfan. Setiap hari mau berdiri
memandangi jiwa penuh mimpi, berjalin kata penuh makna, membuka jalan penuh asa, segelas ilmu yang tersaji, seteguk amal yang kunikmati, sebuhul pesan yang berbalut kasih, merajut harap menutup perih. Kadang bibirmu bergetar hebat, meneriaki ketidaktahuanku yang lambat. Meski lelah ucapanmu membimbing, keputusanmu tak bergeming. Wahai insan perajut asa, meski diri kadang tak berkuasa, memendam amarah, menggambar murka, namun hati masih terbuka. Wahai insan penyambung mimpi, berlutut kaki bersumpah diri, kebodohanku memohon ampun, kebijakanku karena tuntunan. Kini asaku tegap berdiri, mimpiku nyata di sisi, 10 jari tanganku susun, kalimat cintamu telah dihimpun. Bakti dan setia untuk Indonesia.